Lagi marak saat ini ada isu terkait dengan salah tangkap. Ada beberapa yang ditahan oleh kepolisian itu tidak masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Apa yang dikatakan oleh Pak Beni dalam tayangan tadi bahwa ya cuma pejabat negara yang berani berbicara bahwa ini mandek dan kata lain mandul Ya, selama ini tidak jalan. Ya memang tidak jalan. Dari dulu memang ada gugus tugas tapi tidak jalan. sebelum maupun setelah Iya, adanya gugus tugas. gugus tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam media Suara Insani Podcast. Media berani, informatif, dan terdepan. Bersama saya telah hadir Bapak Firdaus Gigo Atawun, SPD MM. Beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, di mana hari ini kita akan membahas isu yang mungkin lagi berkembang di Indonesia, ya, terkait dengan TPPO dan pekerja migran Indonesia. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan beliau adalah seorang pemerhati pekerja migran Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, sehat, Pak, ya? Alhamdulillah sehat. Oke, beliau ini pemerhati pekerja migran Indonesia dan penggiat sosial. Dan ternyata setelah saya lihat biografinya, beliau juga banyak beraktivitas terkait dengan yayasan. Ada yayasan, Pak, ya? Yayasan Peduli Insani Nusantara. Disingkat Yapinus. Yapinus. Ya. Kegiatan-kegiatan Yapinus ini banyak memang berkegiatan terkait dengan kegiatan sosial. Ya, kegiatan sosial. Oke. Saya juga mendengar banyak aktivitas terkait di bidang pendidikan, Betul. kemudian aktivitas di luar negeri terkait dengan aktivitas sosial gitu, Pak, ya. Namun sebelum kita membahas isu yang kita akan bahas pada hari ini, mungkin kita bisa melihat dulu video tayangan terkait aktivitas Bapak Firdaus di kegiatan-kegiatan sosial selama ini. Oke, baik. Oke. Menarik sekali, Pak. Saya melihat video tayangan aktivitasnya, banyak kegiatan terkait di ladang gitu, melihat situasi pekerja migran di Indonesia. Memang di luar negeri itu banyak pekerja migran kita ya, Pak, ya? Jadi memang selama ini pekerja migran yang terbanyak itu memang lebih banyak Malaysia. Malaysia ya? Malaysia dalam hal ini wilayah Sarawak dan Sabah. Memang pekerja migran kita yang berasal dari wilayah Sulawesi, NTB, NTT memang fokusnya lebih banyak di wilayah tersebut. Baik. Tapi topik kita hari ini bukan fokus ke pekerja migrannya, tapi ini yang lagi isu. Ada beberapa penayangan video yang saya ingin perlihatkan terkait dengan upaya pemerintah saat ini yang banyak melakukan penangkapan terkait dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Dan ini sepertinya cukup menarik karena Migran Watch justru menanggapi ini sebuah kesalahan mungkin ya. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Migran Watch dalam hal ini Saudara Asnil Tan selaku Direktur Eksekutif Migran Watch memang ada benarnya. Okay. Jadi mungkin sebelum lebih jauh dalam pembahasan ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas undangannya. Dan yang kedua, bagaimanapun kita tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia melalui BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, atas upaya dalam dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ini upaya pemerintah sudah luar biasa. Nah, ini kita sangat berterima kasih di kepemerintahan Presiden Jokowi, Kepala BP2MI yang dipimpin oleh Bapak Beni Ramdhani, juga sangat luar biasa kepedulian beliau terhadap pekerja migran Indonesia. Karena bagaimanapun mereka adalah aset negara kita, mereka bagaimanapun adalah pahlawan devisa negara. Yang PMI itu, Pak, ya, pekerja migran Indonesia. Baik, sebelum lebih jauh, saya ingin memutar beberapa cuplikan dialog ya melalui media yang kita kutip beberapa video berikut ini. Dialog antara Migran Watch dengan Bapak Beni Ramdhani ya di beberapa waktu yang lalu. Mari kita saksikan. Definisinya, karakteristiknya pun harus kita ngerti.
perdagangan orang itu adalah orang yang dikontrol. Contoh sederhananya adalah seperti mucikari. Ada seorang wanita dilacurkan menjadi seks komersial, lalu dapat untung. Dia menentukan harganya, dia menempatkan keuntungan besar. Itu perdagangan orang sederhananya. Lalu kita pada 2007 lahirlah Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana mengadopsi hasil protokol Palermo di Italia tersebut pada tahun 2000 tadi. Dan seluruh dunia pun melakukan pelarangan terhadap perdagangan orang ini. Ini benar perdagangan budak, budak modern. Karena dikontrol. Kalau budak lama, mereka tuh menjadi hak milik, bisa bebas seenaknya, seperti hewan ternak. Hewan ternak memang perbudakan tuh, perbudakan. Tapi sekarang perbudakan modern itu dikontrol aja, di bawah tekanan tuh psikologis. Sekarang kita bertanya, ini yang narasi yang saya tolak. Kenapa mereka tuh menyebut ini tidak pidana perdagangan orang? Ini bukan perdagangan orang, sesat ini, salah, salah definisi. Bentar Pak Asnal, tapi selama ini ketika melihat proses yang sudah bekerja, Satgas TPPO ini yang sudah mulai dibentuk per Juni 2023, ini seperti apa efektivitasnya? Apakah memang salah sasaran? Salah atau sasaran, salah alamat. Gimana Salah datanya alamat. Pak? Gini, Mbak. Gimana datanya? Saya mengakui PMI kita ini, TKI kita ini banyak masalah di luar negeri. Ya kan? Permasalahan itu ada 3 hal. Apa aja permasalahan? Permasalahan ketenaga kerjaan, apa tuh gaji nggak layak. Ya, jaminan kesehatan kurang. Terus ada lagi permasalahan Jam kerja berlebih. Nah, itu satu ya, kasus ketenaga kerjaan. Kedua, kasus keimigrasian. Karena berangkat sini ternyata ilegal sana. Ya kan? Karena dokumen yang bisa nggak ada. Tapi perlu dicatat, kasus keimigrasian ini, ketika legal sini, sana bisa legal. Ilegal di sini, legal di sana. Contoh Singapura. Singapura di sini ilegal, di sana legal. Terus contoh lagi di sini, Arab Saudi. Di sini ilegal, dilarang, di sana legal. Jadi beda. Terus kasus apa lagi? Kasus kriminalitas. Nah, ini penganiayaan. Di semua negara kasus orang diniaya, orang disiksa, orang dipukul, kriminalitas. Jadi bedakan, perbudakan controlling. Jangan lalu digerebek, ditangkap-tangkapin orang ini, seakan orang ini dicap, distempeli, dilabeli perdagangan orang. Ini itu hampir sama petroisasi waktu zaman Soeharto dulu. Di mana orang bertato untuk seni dianggap penjahat semuanya. Nah, ini atribut ini merusak dunia pertempatan. Merusak jasa ketenagakerjaan, dianggap dunia kejahatan, dunia kotor, penuh kebejatan, itu sesat. Oke, memang untuk penyaluran pekerja migran Indonesia ini kan ada pihak ketiga ya, di sisi juga pemerintah melakukan pengawasan. Nah, Pak Benny, ini seperti apa kalau dari BP2MI itu kemudian untuk apa ya istilahnya menjadi polisinya untuk para pihak ketiga ini supaya mendapatkan tata kelola yang benar begitu. Jadi memang dalam penyalurannya seperti benar. Nah, seperti apa Pak Benny menanggapi hal ini? Ya, yang dilakukan oleh Satgas TPPO ya, yang dibentuk oleh Kapolri di internal Kepolisian Republik Indonesia, tentu kita apresiasi lah. Bagaimana anak-anak bangsa apresiasi Pak? Itu salah. Sebentar. Salah. Bagaimana anak-anak bangsa? Garbage in, garbage out. Mana anak-anak bangsa? Sebentar. Hasilnya salah. Oke. Cukup menarik Pak apa yang kita dengarkan ya. Ya, diskusi yang cukup alot bagaimana Migran Watch, Pak siapa tadi Pak Tansil, Asnil Tansil itu menganggap bahwa pemerintah ini sepertinya ada kesalahpahaman ya terhadap proses yang sudah dilakukan selama ini di perbatasan menangkap dan beberapa oknum ini sampai sempat ditangkap yang menurutnya ini sudah salah tangkap oleh pemerintah. Nah, saya ingin menanyakan Pak, ini terkait media yang lagi marak saat ini ada isu terkait dengan salah tangkap. Oke. Iya, bagaimana menurut Bapak? Jadi baik, terkait dengan isu yang selama ini sedang ramai diperbincangkan baik di media sosial maupun di televisi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Tentunya dengan hadirnya gugus tugas tindak pidana perdagangan orang
yang dibentuk oleh Presiden Jokowi melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dalam hal ini diketuai oleh Menko Polhukam dan juga terlibat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, karena bagaimanapun yang punya aparat sampai ke daerah itu adalah kepolisian. Sehingga ini sebetulnya suatu gugus yang sudah sangat bagus. Jadi sebetulnya gugus tugas ini bukan baru dibentuk, bukan. Ini gugus tugas sudah dibentuk sejak lama. Namun seperti yang dikatakan oleh Pak Beni dalam tayangan tadi, bahwa gugus tugas yang dibentuk sudah lama ini sebetulnya ya arti kata mandul, tidak jalan. Ya, alhamdulillah sekarang diaktifkan kembali yang diketuai oleh Pak Mahfud MD dan juga Kapolri. Nah, ini sudah mulai ada gebrakan-gebrakan yang kita lihat, mulai ada kegiatan tangkapan. Nah, namun seperti yang dipertanyakan tadi, bahwa ini sepertinya salah tangkap. Seperti yang disampaikan juga oleh Direktur Eksekutif Asnil Tan, Migran Watch, bahwa dalam kasus ini kita perlu memilah mana yang namanya masuk dalam tindak pidana perdagangan orang dan mana masuk dalam kategori unprocedural. Kalau isu yang berkembang di beberapa waktu yang kemarin ini, menurut Bapak ini ada kesalahan tangkap enggak? Ya, sebetulnya yang isu sedang beredar sekarang ini dan yang kita lihat sekarang ini, dan apa yang saya ketahui, memang ada beberapa yang sebetulnya tidak masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Oh, itu menurut pengamatan saya, bahwa dalam hal ini ada beberapa yang ditahan oleh kepolisian itu tidak masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini sepertinya menarik karena menurut Bapak Pak Firdaus sebagai pengamat pekerja migran selama ini, baik yang prosedural, yang non prosedural, menganggap bahwa tidak semua isu yang kita lihat yang berkembang selama itu yang ditangkap itu merupakan TPPO. Betul. Berarti Bapak ada observasi sebelumnya melihat proses yang dilakukan oleh pemerintah saat ini melalui Satgas itu? Setelah kegiatan penangkapan ini berjalan dan ada penahanan, saya sempat mengunjungi beberapa tahanan. Oh, sempat ya? Saya sempat mengunjungi beberapa tahanan. Yang dianggap oknum TPPO itu? Iya. Oke. Dan saya sangat mengenal oknum-oknum ini. Memang mereka tidak bisa masuk dalam kategori TPPO, tindak pidana perdagangan orang, yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017. Oke, menarik. Sepertinya ada undang-undang Pak ya di sini. Undang-undang nomor? Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Itu terkait dengan tindak pidana perdagangan TPPO. orang. Oke. Nah, di undang-undang ini kita lihat kalau masuk dalam kategori TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dalam pasal TPPO itu adalah orang korban tersebut itu terjadi pemaksaan, eksploitasi, kekerasan, dijual. Sebaliknya, yang saya lihat beberapa yang ditahan ini sebetulnya masuk dalam tidak masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang maupun unprocedural. Karena kalau kita bicara masuk dalam unprocedural, itu pasti masuk dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Oke, itu terkait dengan pekerja migran. Penempatan pelindungan pekerja migran Indonesia. Itu masuk dalam Undang-Undang 18 tahun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah, berarti ada dua undang-undang ini yang kita bahas, antara undang-undang terkait dengan TPPO dan undang-undang terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia. Dan dalam prosesnya sepertinya terjadi misunderstanding atau mungkin kita sebut mungkin salah persepsi menerjemahkan gitu ya Pak ya, oleh petugas mungkin. Betul. Oke, baik. Ada proses penangkapan sebelumnya. Apakah kasus akhir-akhir ini memang pekerja migran kita ini lagi banyak-banyaknya ke luar negeri, atau memang di beberapa tahun yang lalu proses
lalu lalang pekerja migran Iya. ini, baik yang mungkin prosedural Oke. atau unprosedural Baik. atau mungkin ada juga yang TPPO. Ya. Itu baru banyak terjadi di saat-saat ini atau memang sebelum-sebelumnya itu sudah sering terjadi, bahkan mungkin sudah ada yang ditangkap. Oke, Bagaimana baik. pengamatan Bapak selama ini? Ini sangat menarik pertanyaannya. Persoalan pekerja migran Oke. ini sangat luar biasa. Ini persoalan sebetulnya sudah sangat panjang. Oke. Saya batasi dulu. Apa yang saya lihat, Mm. apa yang saya tahu, itulah yang saya bicara. Oke. Saya fokus kepada pekerja migran untuk wilayah penempatannya Malaysia. Jadi kita spesifiknya Saya spesifik bicara Bicara di terkait Malaysia ya. penempatan untuk Malaysia. Oke. Hmm. Oke. Menurut data itu banyak di Malaysia Pak ya. Kita bicara persoalan penempatan Malaysia, Hmm. khususnya wilayah Sabah dan Sarawak, Hmm. ini susah kita bendung. Iya. Nah, mengapa kita susah bendung? Ya. Pertama, masyarakat kita, khususnya wilayah Sulawesi, Oke. NTT, NTB, itu dari dulu sudah keluar masuk kawin mawin sebelum dari zaman yang masih paspor lembaran, itu sudah masih perahu layar itu sudah masuk. Iya. Nah, kebanyakan warga kita ini yang ke Malaysia sebetulnya tidak hanya semata persoalan mencari kerja, tapi persoalan ikatan kekeluargaan. Ada keluarganya di sana. Keluarganya panggil masuk ke sana. Yang kedua, persoalan ekonomi. Ekonomi juga menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh para calon pekerja migran kita. Oke. Nah, kita lihat sendiri. Saya lebih fokus ke wilayah Sulawesi, wilayah NTT, wilayah NTB, karena itu PMI terbanyak. PMI kita selama ini memang mereka banyak berangkat pertama juga melalui PPTKIS yang sekarang dikenal dengan P3MI. P3MI ya. P3MI, Perusahaan perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang dulu dikenal dengan PJTKI. Iya. Dan ada juga jalur penempatan mandiri. Kalau mandiri itu prosedural atau unprosedural Pak? Ya, kalau sesuai dengan surat atau sesuai dengan panduan pelayanan pemberangkatan TKI di TPI oleh Kepala Badan sebelumnya. Kepala Badan sebelum Pak Beni ya? Sebelum Pak Beni itu Pak Nusron Wahid. Pak Nusron Wahid. Itu ada panduannya. Saya tidak tahu apakah panduan itu sudah dibatalkan atau sudah diperbarui atau gimana. Saya belum cross check juga dengan BP2MI. Oke. Tetapi sebetulnya hadirnya dengan aplikasi Cisco TKLN yang ada pendaftaran mandiri itu sangat membantu. Kenapa? Selama ini terhambat yang menjadi hambatan adalah job order. Kalau melalui penempatan melalui P3MI. P3MI, Oke. itu hambatannya adalah job order. Di aplikasi Di aplikasi Cisco? bukan di Cisco TKLN. Ya. Ini kan terkait dengan si permit. Jadi job order ini harus pihak perusahaan mengapply dulu, mengajukan permohonan dan disetujui oleh konsulat. Konsulat diajukan lagi melalui BP2MI, di-approve baru keluarlah SIP. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sementara kebutuhan ekonomi masyarakat kita ini mendesak. Oke. Daripada dia berangkat secara ilegal, Iya. ya banyak mendaftar melalui penempatan mandiri. Dan itu menurut peraturan sebelumnya Itu resmi. itu resmi. Karena memiliki paspor. Kalau panduan sebelumnya, Oke. itu pertama, Wajib wajib memiliki paspor yang masih berlaku. berlaku. Yang kedua, Oke. memiliki visa kerja. Ada visa kerja. Ada. Oke. Yang ketiga, kontrak kerja. Ada pelindungannya? Ada. BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Tentu dia berangkat itu sudah punya visa kerja. Berarti yang mandiri itu adalah prosedural yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen tadi. Dokumen, iya. Sekarang yang jadi masalah di mana, Pak? Nah, yang saya bicara saat ini adalah seperti yang saya temui beberapa oknum yang ditahan ini, mereka ini hanya membantu membuat paspor. Dan orang-orang yang dia buatkan paspor ini bukan orang lain, ini keluarga-keluarganya yang dia bantu buatkan paspor.
Mungkin termasuk dokumen-dokumen seperti mengurus BPJS, Iya. mengurus dokumen-dokumen gitu Pak ya. Iya. Itu dibantu oleh oknum-oknum ini. Iya, betul. Oke. Jadi kalau memang hal ini persoalan ini juga menjadi masalah, ya saya rasa aplikasi untuk pendaftaran mandiri ditutup aja. Biar semua terarah ke jalur P3MI. P3MI Oke. melalui pihak ketiga. Sepertinya ini menjadi menarik ya, menjadi bahan isu yang mungkin kita akan bahas ke depan. Ini karena proses penangkapan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang oleh oknum-oknum yang sudah ditangkap itu bisa jadi salah tangkap karena yang ditangkap adalah oknum yang membantu pekerja migran yang melalui jalur mandiri, begitu Pak ya. Betul. Sehingga misunderstanding-nya di sini, ketidakpahaman petugas kita di sini Betul. karena sulit membedakan antara apakah oknum yang melakukan proses membantu pekerja kita yang mandiri itu ataukah dia adalah oknum yang memberangkatkan orang secara paksa. Nah, mungkin di sini ada kesalahan seperti itu Ya. Pak ya. Bagaimana? Jadi sebetulnya hadirnya gugus tugas TPPO ini sebetulnya kita apresiasi. Iya. Sebetulnya sangat baik. Dan ini sangat mendukung untuk pelindungan terhadap masyarakat kita. Oke. Sebetulnya tidak ada masalah. Namun kita berharap supaya dalam kegiatan pelaksanaan penangkapan, penahanan ini ya harus dipilah-pilah lah. Mana yang masuk dalam kategori TPPO, masuk dalam Undang-Undang 21 tahun 2007, dan mana yang masuk dalam unprocedural. Ini yang harus dipilah. Nah, persoalannya apa yang disampaikan oleh Pak Beni bahwa pada saat diskusi yang tadi kita lihat tayangan, diskusi dengan Direktur Eksekutif Migran Watch, Iya. bahwa ya nanti dibuktikan di pengadilan. Ya sebetulnya memang apapun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu semua akan dibuktikan di pengadilan. Iya. Tapi bagaimana dengan orang yang dari awal begitu ditangkap sudah diwar-warkan atau sudah dihebohkan di media sosial bahwa dia masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Jadi secara psikologis ini sudah Ya, pasti mengganggu. terganggu. Walaupun nanti misalnya di pengadilan Di itu pengadilan tidak terbukti Tidak masuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini sudah terlanjur di labeling dari awal. Yang ditangkap ini ya semuanya masuk dalam tindak pidana perdagangan orang. berarti harus ada pemulihan nama baik ini. Iya. Ya, kalau misalnya terbukti dia bukan pelaku atau oknum Ya, yang melakukan tindak pidana perdagangan perdagangan orang. tetapi hanya merupakan orang Iya. yang membantu untuk Iya. memberangkatkan pekerja migran itu tadi. Iya. Oke. Baik. Kalau upaya pemerintah Pak, sejauh ini menurut Bapak apakah dari isu yang kita dengar, mungkin dari pengamatan Bapak bertemu dengan oknum yang tadi itu ya, Iya. menurut Bapak upayanya selama ini apakah sudah efektif atau seperti apa? Upaya yang dilakukan selama ini, yang dilakukan oleh gugus tugas, saya rasa ya mau bilang efektif pun ya ini baru mulai. Sepertinya baru mulai Pak. Iya, baru mulai. Ya ini kan belum lama. Kegiatannya ini kan kegiatan penangkapan, kegiatan pencegahan ini kan belum lama. Belum lama Tapi terjadi. undang-undang TPPO-nya 2017. Undang TPPO-nya 2007. 2007. 21 2007. Oke, undang-undang pekerja migrannya Iya. tahun 2017. Iya. PM Iya. ya. Oke, kalau 2007 itu berarti isu tentang perilaku kegiatan-kegiatan Satgas ini berarti Iya. dimulai sejak tahun itu kan? Iya. Berarti Betul. kalau di tahun-tahun sebelumnya, Ya itu apa yang dikatakan oleh Pak Beni dalam tayangan tadi, bahwa ya cuma pejabat negara yang berani berbicara bahwa ini mandek dan ya kata lain mandul ya selama ini tidak jalan, ya memang tidak jalan. Dari dulu memang ada gugus tugas tapi tidak jalan. sebelum maupun setelah Iya, adanya gugus tugas. gugus tugas. Oke. Ya nanti sudah mulai maraknya, banyak orang meninggal dikirim ke NTT, Ya. banyak yang ke Myanmar, kemana negara-negara lain yang sudah sudah dijual. Ya
muncullah. Itu baru mulai mengingat lagi. Betul. Oke. Tapi sebetulnya kegiatan pencegahan Ya. dan pelindungan ini sudah dilakukan oleh Pak Beni. Ya. Pada saat duduk sebagai Kepala BP2MI, beliau sangat gencar dari awal, Ya. tangkap sana, tangkap sini. Itu sudah luar biasa sebetulnya apa yang dia lakukan. Jadi memang dalam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini memang ada penangkapan Ya. oleh Satgas ini yang Ya. memang itu TPPO. Ya tadi seperti saya katakan tadi di awal, harus bisa memilah Oke. mana yang masuk dalam TPPO dan mana yang masuk dalam unprocedural. Tidak semua yang ditangkap masuk dalam TPPO. Oke, baik. Seperti itu. Mungkin yang terakhir Pak, Oke. sebagai saran ya, mungkin saran sebagai pengamat penggiat terkait dengan pekerjaan migran Indonesia, penggiat sosial ya, di mana marak selama ini isu-isu ini lagi banyak diperbincangkan di berbagai media ya. Sarannya untuk di sisi ini dulu, di sisi pekerja migrannya dulu. Oke. Oke. Nah, jadi untuk di sisi pekerja migran memang perlu adanya sosialisasi ya. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat kita. Tentunya saya berharap sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Beni, bahwa kedepannya tata kelola penempatan akan lebih diperbaiki lagi. Dan saya memberi saran bahwa tidak hanya persoalan sistem yang diperbaiki, tetapi persoalan sosialisasi juga perlu, sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan. Harus sosialisasi, edukasi harus sampai ke akar rumput. Oke. Tidak hanya sosialisasi datang ke daerah, datang ke kantor-kantor, kumpulkan orang di gedung, adakan sosialisasi. Tapi kalau bisa perkuat sosialisasi dan edukasi sampai ke desa-desa, akar rumput yang benar-benar di mana daerah itu masuk dalam kategori kantong PKI. Berarti kantong PMI. Berarti solusinya itu, sarannya itu untuk pemerintah dong Pak ya? Iya. Untuk sosialisasi itu. Iya. Nah sekarang, tadi saya minta untuk di pekerja migran Pak. Nah sarannya kan tadi sudah terkait dengan upaya pemerintah. Oke. Nah, nanti Pak silakan ditambahkan, tetapi sekalian Pak, bagi P3MI ya perusahaannya, Perusahaan P3MI. atau dulu namanya PJTKI. Nah Iya. bagi P3MI ini Pak, kan dilematis juga ini Pak. Ya kan, antara mau membantu Iya. yang yang mandiri tadi Iya. ya, yang pekerja migran Iya. melalui jalur mandiri dengan yang melalui prosedural ya, melalui job order dan lain sebagainya. Nah kira-kira supaya tidak terjadi kasus yang sama dengan teman-teman misalnya yang sudah ditangkap, yang mungkin tanda kutip menurut Bapak ini sepertinya ada indikasi salah tangkap, walaupun menurut Pak Beni tetap kita harus buktikan. Nah kira-kira sarannya gimana Pak bagi perusahaan itu? Ya, sebetulnya dengan kegiatan gugus tugas dalam penangkapan tindak pidana perdagangan orang ini sebetulnya sangat menguntungkan P3MI sebagai pihak ketiga yang menyalurkan pekerja migran. Sebetulnya menguntungkan. Maka saya mengajak teman-teman P3MI, ayo perbanyaklah job order, lakukan komunikasi dengan agensi-agensi maupun perusahaan-perusahaan atau user di luar negeri untuk mendapatkan job order, sehingga apa? Bisa melakukan penempatan secara resmi dan secara prosedural. Yang kedua, kepada teman-teman pekerja migran, calon-calon pekerja migran. Untuk lebih nyaman dan bekerja dengan tenang di luar negeri, ya ayo melalui jalur yang resmi. Melalui P3MI, melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, supaya dapat dibantu bagaimana cara proses. Jangan selalu percaya dengan calo yang mempropaganda tentang gaji tinggi. Sulit ketika penempatan itu terjadi tidak berdasarkan, tidak melalui penempatan prosedural, maka pasti banyak persoalan yang akan terjadi. Kalau penempatan secara prosedur kepada teman-teman pekerja migran, calon-calon pekerja migran, penempatan secara resmi, penempatan secara prosedural itu sangat-sangat menguntungkan. Di mana pertama mendapat pelayanan
yang luar biasa, fasilitas dari perusahaan, dan kemana-mana dilindungi. Tapi kalau unprocedural, tidak melalui prosedur, nah ini yang menjadi masalah. Nah, ya akhirnya apa? Terjadi penyiksaan. Nah, kemana kita mau mengadu? Mau dari perusahaan kita keluar ke KBRI, ke KJRI, ke KRI aja, pasti akan bertemu dengan pihak aparat keamanan, penertiban di jalan, ya bisa ditangkap dan dipenjara. Jadi memang kalau unprocedural sangat tidak aman. Oke. Saya kira seperti itu ya, sebagai insight kita pada diskusi kali ini. Oke. Saya kira bagi pekerja migran ini menjadi peringatan ya. Oke. Tentunya ini bisa juga menjadi peringatan dan bagi pemerintah ini menjadi evaluasi. Ya. Termasuk juga bagi perusahaan penyalur Iya. pekerja migran atau P3M. Iya. Ini juga menjadi bahan evaluasi apa yang harus dilakukan ke depan. Iya. Dan tentunya dengan kejadian-kejadian yang ada ini bukan baru, tetapi harusnya ini menjadi hikmah. Iya. Sehingga kita bisa memperbaiki segala kebijakan misalnya, atau misalnya memperbaiki prosedur-prosedur yang ada selama ini. Iya. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit. Persoalan pekerja migran Indonesia dan polemik-polemik yang sekarang ini yang sedang kita hadapi, ini bukan semata-mata menjadi PR atau tugasnya pemerintah Indonesia. Tapi ini menjadi tugas kita bersama. Baik itu sebagai masyarakat, sebagai NGO, sebagai pemerintah. Ayo, mari kita kolaborasi, kita bahu-membahu, kita mencari di mana benang kusutnya, di mana persoalan-persoalan ini. Ya sebagai NGO, mari kita berikan masukan kepada pemerintah. Ini loh persoalannya, harus solusinya seperti ini. Kita diskusikan bersama. Karena ini demi kepentingan bangsa dan negara kita, demi kepentingan masyarakat kita, juga pahlawan-pahlawan devisa negara. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya ya. Menarik apa yang kita diskusikan pada hari ini, namun tentunya waktu yang harus memisahkan kita dalam sesi kali ini ya. Tentunya bagi teman-teman semua pemirsa media podcast channel suarainsani.com, isu yang berkembang saat ini dengan adanya tindak pidana perdagangan orang TPPO yang kita sebut dalam tanda kutip adalah salah tangkap gitu ya. Tentunya kita akan buktikan nanti kita akan menyaksikan bersama, memantau bagaimana proses persidangan dari orang-orang yang dianggap oknum TPPO itu, apakah kasus salah tangkap atau mungkin memang pelaku atau oknum yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Yeah. Oke, saksikan. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Baik. saksikan terus channel kita ya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru atau diskusi-diskusi baru terkait dengan isu-isu yang lagi hangat. Oke. Terima kasih sudah bergabung di media kita ya di podcast Suara Insani. Terima kasih Pak. Salam sehat semua ya Bapak dan keluarga. Tentunya teman-teman semua saksikan terus media channel Suara Insani, media berani, informatif dan terdepan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.